Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat tanaman yang telah meluangkan waktu menonton channel Dokter Tanaman. Kali ini kita akan belajar sedikit tentang rekayasa genetika dari agrobakterium. Namun berhubung bakteri ini tidak bisa bicara, maka kita undang ahlinya, ahli bioteknologi dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Dr. Antonius Suwanto. Baiklah, kita sapa Profesor Antonius. Apa kabar, Prof. Antonius? Baik, Pak Budi. Ya, Pak Budi teman lama. Ya, ini ketemunya biasanya sering-sering, tapi sekarang malah jadi ketemu online di sini. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dalam channel Dokter Tanaman ini. Nah, meskipun banyak viewer sudah mengenal Profesor Antonius sebagai ahli bioteknologi, banyak hal penting dan fenomenal ya di bidang bioteknologi yang telah Profesor Antonius sumbangkan. Namun demikian, untuk lebih memperkenalkan lebih jauh tentang kiprah Profesor Antonius, mohon bisa cerita sedikit Pak Antonius, kenapa dulu tertarik bioteknologi dan beberapa capaian fenomenal dalam bidang ini. Silakan. Nah, terima kasih Pak Budi. Pada dasarnya sebetulnya saya dulu tertariknya ya memang ke mikrobiologi ya, memang karena menarik gitu di situ. Tapi ternyata nanti di dalam perkembangannya mikrobiologi itu justru membawa ke arah bioteknologi, karena memang banyak aspek-aspek bioteknologi itu awalnya dimulai dari jasad renik yang karena juga sederhana, cepat begitu. Nah, jadi seperti penemuan DNA dan sebagainya itu kan dari jasad renik. Jadi saya kira itu sebabnya kenapa konsep di mikrobiologi itu lebih mudah diasosiasikan dengan bioteknologi gitu. Ininya ya memang di awalnya kan, kalau kemudian kita lihat seperti Pak Budi juga di PB itu ada banyak jurusan-jurusan gitu loh sebetulnya, atau departemen-departemen gitu. Sebetulnya awalnya dulu waktu saya SMA, saya pikir saya tuh mau masuk ke HPT gitu awalnya tadi. Saya pikir banyak saya suka kimia, tetapi saya juga suka tanaman gitu. Mungkin cocok di situ, tapi pas di perjalanannya teman-teman bilang ya ini kenapa nggak masuk ke teknologi pangan gitu kan, pada waktu itu juga karena ya teman-teman lah gitu, kita nggak terlalu ini sekali gitu ya, akhirnya ke situ, tapi kurang lebih kan dapat pelajaran yang sama ya, kurang lebih ya dasar-dasarnya gitu, sama seperti kayak Pak Budi juga ada mikrobiologi dasar atau apa. Saya kira gitu Pak Budi. Iya, banyak kan capaian bagaimana Pak Antonius itu tentang kromosom. Waktu S3 kan ada temuan yang fenomenal itu Pak. Bisa diceritakan sedikit tuh Pak? Oh iya, jadi waktu saya melanjutkan untuk S3, memang waktu itu juga lagi karena saya suka tanaman, maka saya mencari bidang yang related dengan aktivitas kayak tanaman. Di dalam hal itu fotosintesis gitu. Nah, makanya jadi kemudian saya mencari bakteri yang bisa berfotosintesis dan belajar tentang bakteri itu. Nah, kebetulan di University of Illinois yang nanti kemudian saya melamar ke sana, itu ada Profesor Samuel Kaplan yang memang bekerja dengan bakteri fotosintetik anoksigenik, dalam hal ini Rhodobacter. Nah, banyak yang dipelajari aspeknya di bakteri itu, seperti fiksasi karbon dioksida, fotosintesis itu sendiri, terus kemudian
light harvesting, ya, bagaimana memanen cahaya itu kemudian sampai menjadi energi dengan detail dari kristal protein dan sebagainya di bakteri ini. Dan banyak kita belajar dari bakteri ini. Banyak kan bakteri ini juga bisa menambat nitrogen. Jadi bakteri ini banyak di sawah begitu, karena dia free living, tetapi dia menambat nitrogen. Makanya jadi sebetulnya dia terlibat dalam kesuburan tanah segala begitu. Jadi itu makanya kenapa bakteri ini juga banyak dipelajari. Nah, pada waktu itu tahun 1987-an begitu, itu tuh belum dikenal, petanya ini belum ada, bakteri ini genetiknya itu belum ketahuan, petanya kayak apa begitu di bakteri ini. Nah, kemudian jadi advisor saya itu meminta coba dipetakan. Nah, ini ada alat pulse field electrophoresis. Waktu itu masih baru pulse field electrophoresis itu untuk memisahkan kromosom bakteri. Nah, jadi mungkin Pak Budi juga tahu alat itu ya. Jadi sebetulnya sangat berguna meskipun sekarang dengan sequencing jadinya mungkin orang banyak melakukan dengan sequencing. Nah, jadi dari situ kemudian ya dari awal alatnya juga masih baru. Kemudian saya juga belum tahu bagaimana memetakan itu, bahkan itu bagaimana peta itu sendiri ya. Jadi dari awal tuh mencari tahu. Nah, pada akhirnya peta itu juga bisa saya dapatkan. Cuma yang menarik memang biasanya bakteri itu cuma satu lingkaran, tetapi ini nggak bisa kalau dipaksakan cuma satu lingkaran gitu. Jadi sebetulnya dia ada dua lingkaran. Nah, bisa saja bakteri itu punya plasmid gitu. Tapi di lingkaran yang kecil, yang lebih kecil sebetulnya malah ada dua gen yang jelas-jelas sangat esensial, yaitu RNA ribosom. RNA ribosomnya ada dua di yang kromosomnya, yang DNA yang lingkar kecil itu. Oleh karena itu maka kita kemukakan, kita laporkan dalam bentuk publikasi bahwa bakteri ini mempunyai dua kromosom gitu. Itu pada waktu itu masih baru karena memang pada prokariot orang taunya kalau prokariot itu seperti E. coli itu kromosom cuma satu. Jadi bakteri ini punya dua kromosom dan punya 5 plasmid. Jadi selain dua kromosom itu dia punya 5 plasmid. Jadi memang pada waktu itu pertama kali kita mengemukakan adanya dua kromosom pada bakteri ini yang berbentuk sirkuler itu. Nah, selanjutnya nanti bakteri-bakteri lain ya 2-3 tahun berikutnya mereka juga melaporkan ada sejumlah bakteri termasuk Agrobacterium itu mempunyai kromosom lebih dari 1. Jadi ya memang itu sesuatu yang achievement yang bisa dikemukakan itu. Ya, luar biasa. Saya ingat karena dulu waktu belajar prokariot atau bakteri kan di textbook itu dikemukakan kromosomnya cuma 1. Nah, Profesor Antonius ini menemukan ternyata bahwa prokariot itu bisa punya lebih dari 1 kromosom. Itu mengubah apa yang ditulis di dalam textbook mikrobiologi, ya, luar biasa. Tapi hari ini saya mau ngomong tentang yang lain lagi karena topik itu akan menjadi topik bahasan di episode selanjutnya. Hari ini saya akan lebih banyak bertanya tentang transformasi genetik ya, karena masalah tanaman transgenik kan juga menjadi pembicaraan umum ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Prof. Antonius, bagaimana ya orang-orang itu ahli genetika bisa mentransfer gen ke tanaman gitu? Silakan. Baik, Pak. Kalau kita melihat bagaimana orang mentransfer gen ke tanaman, itu adalah dengan melalui gene gun satu, kemudian biasanya yang kedua adalah dengan menggunakan Agrobacterium. Nah, jadi tapi yang utama sebetulnya adalah Agrobacterium ini, karena mentransfer gen melalui Agrobacterium ini ada
ada banyak keuntungannya dibandingkan juga dengan gene gun atau penembakan langsung ke sel tanaman. Jadi dipaksakan gitu, DNA-nya dimasukkan ke sel tanaman. Tapi kalau dengan agrobakterium yang menyampaikannya gitu. Jadi menyampaikan ke tanamannya itu. Ini adalah teknik yang sebetulnya teknik utamanya gitu di dalam orang mengkonstruksi tanaman transgenik atau tanaman yang dimodifikasi secara genetik melalui teknologi DNA. Ya, seperti itu gitu Pak Budi. Ya. Memang Agrobacterium kan satu bakteri patogen tanaman yang unik Pak ya. Ini beda sekali dengan tadi patogen yang lain. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, khususnya tentang Agrobacterium ini. Ya. Oke. Ini sebentar saya share sedikit aja di sini. Secara umum. Nah, saya mau menceritakan ini aja sebentar. Nah, ini kan banyak hal ya yang kemudian kita lihat seperti contohnya ini di tanaman ada banyak hama kayak begini. Nah, ini kan orang melakukan breeding supaya didapatkan jagung yang tahan terhadap hama. Tapi karena ini penggerek begitu, seringkali sulit. Nah, makanya jadi ini mungkin akan menghabiskan banyak insektisida atau mungkin bahkan banyak resistensi juga di situ. Nah, makanya kemudian orang mencari tahu ada musuh alami. Seperti mungkin di sini kalau belajar mikrobiologi akan tahu ada bakteri ini, bakteri yang kita sebut Bacillus thuringiensis ini. Nah, bakteri ini kan sebetulnya dia bisa membunuh insek karena dia bisa membuat lubang pada membran selnya gitu, sehingga akhirnya jadi nanti bisa bocor ini membran selnya ini karena toksin yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis ini. Nah, toksinnya ini sebetulnya protein. Nah, toksin ini nggak berfungsi kalau di manusia karena kita itu pencernaannya kan asam ya, tidak alkali. Lalu kita nggak punya reseptor kayak begini. Makanya jadi Bacillus thuringiensis ini juga nggak bisa pada semua serangga gitu. Dia bisa pada Lepidoptera, Coleoptera, tapi biasanya juga tidak masalah untuk lebah madu misalnya kayak gitu. Jadi ini sebetulnya jadi cukup baik dan sangat spesifik. Makanya kan kita suka kenal ada dipakai banyak di pertanian organik pakai ini. Yaitu sebetulnya apa? Bacillus thuringiensis yang kemudian disiapkan sebagai suspensi dalam bentuk sporanya yang kemudian ataupun selnya ini yang mengandung protein kristal ini. Ini yang dilakukan orang banyak ini, bahkan di pertanian organik sangat tergantung pada Bacillus thuringiensis ini. Nah, sekarang kan bakteri ini sebetulnya untuk menghasilkan BT ini dia punya gen, dia punya DNA-nya. Nah, ini kalau kita menggunakan cara rekayasa genetika, teknologi seperti genetic engineering, kita bisa mengisolasi gen ini. Gennya ini kita sebut biasanya kristal, gen kristal, makanya disebut CRY gene. Ini gen untuk membuat biopestisida. Ini kita bisa isolasi, lalu kemudian kita transfer ke tanaman ini. Nah, ini transfer ini kemudian nanti bisa menghasilkan tanaman yang membawa gen dari sini. Nah, akibatnya dia jadinya membawa protein kristal karena dia menyandikan protein kristalnya itu sendiri yang ada di tanaman ini. Tidak lagi kita mesti menyemprotkan BT-nya, tapi tanaman ini sudah menghasilkan kristalnya itu sendiri. Nah, ini teknik ini melibatkan teknologi DNA namanya atau genetic engineering. Nah, tapi bagaimana mentransfer dari kesini ke sini, itu kita meminta pertolongan dari agrobakterium. Jadi kita justru belajar genetic engineering ini dari agrobakterium sebetulnya. Karena agrobakterium yang mengajari kita bagaimana transfer DNA ke tanaman. Nah, itu yang kemudian nanti kita bisa dapatkan. Misalnya tanaman yang
jagung yang BT, yang mengandung gen BT itu hampir sedikit sekali kerusakannya dibandingkan dengan jagung yang biasa. Ini kalau kemudian lihat pada kedelai juga sama seperti itu. Ini kedelai yang dengan gen ekspresikan protein kristal itu, tapi yang di sebelah sini adalah kedelai yang tidak membawa BT. Jadi kalau kemudian dikasih ulatnya, ya dia habis di sini. Tapi kalau di sini ulatnya mencicipi memang, tapi mati. Setelah mencicip dia mati, dia harus makan memang di situ. Nah, jadi memang ini bisa dipakai macam-macam, termasuk nanti seperti membuat apel yang tidak bisa menjadi coklat ini. Nah, ini kayak seperti ini sudah ada di Amerika, termasuk melalui genome editing, bukan hanya rekayasa genetika. Nah, itu sebetulnya bermula dari ya ini agrobakterium ini tadi. Jadi sebetulnya agrobakterium ini kan kalau di penyakit tanaman harusnya semua juga mempelajarinya kan. Ada penyakit yang disebut crown gall. Jadi ini kayak tumor mahkota begitu. Dan ini banyak terjadi di tanaman, termasuk pohon dan juga tanaman seperti kayak ini bunga mawar, kentang, segala bisa ada goalnya seperti ini. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi cara bagaimana ini bakteri ini yang membuat goal ini mengajari kita tentang genetic engineering sebetulnya. Jadi genetic engineering itu dilakukan justru oleh bakteri ini jauh mungkin sebelum manusia ada. Jadi ya semacam begitu gitu Pak Budi ininya. Luar biasa ya, agrobakterium ini jadi guru manusia rupanya ya, dan tergantung manusia mau mempelajari ya tidak ya. Tidak heran kalau yang Maha Pencipta itu belajarlah pada alam. Juga orang Sumbar punya pepatah itu kan, pepatah apa petitih itu ya. Belajar alam takambang atau apa namanya? Alam takambang menjadi guru, luar biasa. Nah, ini agrobakterium ini memang unik ya. Apa ya bedanya dengan bakteri pada umumnya, Pak? Baik, nah ini menariknya, makanya rada lama menemukan bagaimana sebetulnya. Kan kalau di fitopatologi, orang itu berusaha mencari tahu penyakit ini disebabkan oleh apa. Ini mereka tahu, kalau ada gol ini selalu ada agrobakterium. Jadi memang seperti penyakit bakteri lainnya, kalau ada bakterinya ya ada agrobakteriumnya. Tapi yang menarik, kalau misalnya sekarang bakteri yang lain tuh, kalau bakterinya udah nggak ada, tanamannya akan sembuh kan? Ini tidak sedemikian. Jadi kita bisa kasih di sini bakterinya itu antibiotik, ya. Jadi tanamannya dikasih antibiotik, bakterinya udah nggak ada, benar-benar dicek tidak ada. Tapi golnya ini terus tumbuh, dia nggak pernah menjadi kecil lagi, tetap aja. Itu yang jadi sebetulnya teka-teki lama. Itu tidak umum. Kalau penyakit yang umumnya kan kalau agentnya sudah nggak ada ya penyakitnya akan sembuh gitu. Seperti kita misalnya kena tipes. Kalau bakteri penyebab tipesnya kemudian sudah kita matikan, ya tipesnya akan sembuh. Kalau ini enggak, bakterinya sudah habis, kita habiskan, nggak ada bekasnya, golnya itu dari kecil tetap aja tumbuh sampai bisa jadi besar begini. Ini yang jadi karakternya, yang kemudian nantinya orang tahu bahwa sebetulnya ini biar bakterinya udah mati, udah nggak ada di situ bakterinya, bakteri itu udah mentransfer bahan genetiknya gitu di situ. Jadi dia itu mentransfer bahan genetik dia ke tanaman. Dan karena dia transfer ke tanaman, makanya sebetulnya tanamannya itu kemudian bisa menjadi berbiak begitu. Nah, berbiaknya dia itu kayak kanker gitu akhirnya. Ini makanya disebut kanker kan. Jadi di sini seperti kayak agrobakterium sengaja membuat sehingga sel tanaman itu jadi kanker. Makanya dia nggak ada di situ, ya oke aja gitu. Luar biasa ya agrobakterium. Nah, bagaimana kita tahu bahwa bakteri ini mentransfer DNA ke tanaman? Nah, itu ya. Jadi ini secara garis besar, ini gambaran saja. Ini sel bakteri. Nah, ini sebetulnya sel tanaman nih.
Ini tapi karena agrobakterium ini nanti bisa dipakai juga untuk sel jamur, bisa juga untuk sel, bahkan ada beberapa sel hewan, itu bisa juga ditransfer gini. Tapi banyak kan dipakai untuk tanaman sama fungi di sini, transfer. Jadi agrobakterium itu nanti punya plasmid. Sebetulnya dia punya plasmid, yang plasmidnya disebut plasmid TI, tumor inducing. Jadi memang menginduksi tumor. Jadi dia di sini itu ada segmen DNA yang nanti sama dia ditransfer ke nukleusnya tanaman. Nah ini nanti kalau kita bicara mekanismenya memang lebih kompleks ini apa. Tapi pada dasarnya dia bisa mentransfer DNA dia dari plasmid ini, ditransfernya ke sel tanaman di sini. Ya, jadi masuk ke sini. Nah, apa yang ditransfer di sini ini sama dia, ini adalah sebetulnya ada satu gen yang menyandikan opin nanti. Terus kemudian ada gen lain yang berupa fitohormon. Jadi di sini ada fitohormon nih di sini ini tadi. Jadi karena ada fitohormon, jadi sel ini membawa nanti kayak auksin, sitokinin gitu. Jadi ada di sini itu ada fitohormonnya di sininya. Maka kemudian sel tanaman itu akan berbiak. Itu. Ini makanya kemudian tadi sudah menjelaskan kenapa kalau kemudian bakterinya kita matikan, kalau DNA-nya udah ditransfer, golnya ini tetap aja tumbuh. Jadi dia nggak pernah bisa sudah berubah selnya itu. Jadi sel kanker tadi. Nah, jadi di sini dia menyandikan opin dan kemudian dia menyandikan fitohormon. Fitohormonnya itu untuk membuat sel tanaman ini bisa berbiak. Nah, itu yang terjadi di sini. Itu dia transfer ke sini. Ini nanti orang cukup lama taunya untuk membuktikan bahwa ini ada DNA tambahan di sini di kanker ini, tapi DNA ini ternyata memang DNA-nya agrobakterium. Nah, itu membuktikannya cukup lama bahwa ini ada DNA-nya agrobakterium yang kemudian bisa ada di sini. Jadi seperti itu Pak Budi mekanismenya. Tadi Pak Anton nyebut ini opin ya. Kalau cucu saya kenalnya upin sama ipin ya. Kalau opin ini bahasa ilmiah kan Pak ya. Apa itu Pak opin ini? Oh, baik Pak Budi. Nah, opin itu sebetulnya semacam asam amino sebetulnya. Nah, mungkin kalau yang dari mahasiswa udah biasa harusnya ya, asam amino kan penyusun protein. Tetapi ini asam amino yang tidak umum gitu. Jadi bukan seperti asam amino yang 20 jenis itu, tapi ini semacam asam amino. Jadi dia bisa jadi sumber nitrogen dan bisa sebagai sumber karbon. Tapi harus bisa dimetabolisir gitu. Jadi tanaman ini nanti, sel ini akan menghasilkan banyak opin. Terus dia juga berbiak kan, jadi kanker gitu. Ya. Jadi ada sel lagi menghasilkan opin, sel lagi menghasilkan opin. Karena dia menghasilkan fitohormon juga, jadi terus berbiak jadi kanker tadi. Jadi seperti kayak kankernya itu, seperti pabrik opin buat, jadi kayak pabriknya opin, membuat pabrik asam amino gitu. Tapi opin ini nggak bisa dipakai oleh sel lain, tanaman nggak bisa pakai, bakteri lain juga nggak bisa pakai. Yang bisa pakai cuma agrobakterium. Karena agrobakterium nanti di plasmid sebelah sininya ini, dia punya gen untuk degradasi opin. Jadi dia bisa menguraikan opin, memanfaatkan opin gitu. Jadi agrobakterium ini mentransfer DNA-nya ke sini supaya tanaman itu menghasilkan opin. Udah gitu, opinnya ini dia nggak cukup cuma transfer ke satu tanaman gini, tapi dia mau tenang-tenang supaya sel tanaman bisa berbiak kan. Jadi nggak repot, kalau nggak dia tiap sel dia transferin satu-satu, dia capek. Jadi dia satu aja cukup, karena sel tanamannya akan berbiak. Karena di sini ada fitohormon, sudah. Jadi akhirnya ada banyak sekali sel, jadi membentuk tadi tuh, kayak gol, tumor yang besar bahkan di tanaman. Itu semua menghasilkan opin. Tapi opin itu bisa dipanen oleh agrobakterium aja. Jadi yang bisa memakai cuma agrobakterium, karena agrobakterium yang punya enzimnya. Jadi enzim untuk menguraikan opin. Nah, enzim itu dihasilkan oleh ini, di sini. Salah satu bagian dari gennya di plasmid ini juga. Jadi yang punya plasmid ini kan cuma agrobakterium. Dia yang cuma bisa pakai. Jadi sepertinya di sini,
crown gall ini sangat menarik karena agrobakterium itu sendiri yang bisa memakainya. Bakteri lain nggak bisa pakai. Jadi biarpun, jadi kalau ada gall di situ menghasilkan opin, ya jadi sebetulnya cuma agrobakterium itu sendiri yang bisa pakai. Dia mengengineering, merekayasa sehingga tanaman menghasilkan opin. Udah gitu tidak cukup dia cuma satu sel. Dia mau supaya sekali tembak sel ini terus jadi pabrik. Ini kan sel ini kalau ada fitohormon jadi berbiak jadi 2, jadi 4 terus begitu. Jadi akhirnya jadi tumor itu. Makanya jadi sebenarnya tumor itu adalah pabrik opin, tapi opinnya cuma bisa dipakai oleh agrobakterium itu sendiri. Jadi secara ekologi bakteri ini sangat pintar ya sebetulnya. Coba bagaimana dia melakukan hal itu? Wah, luar biasa Pak ya. Bakteri ini begitu pintarnya dan mungkin juga bisa menginspirasi manusia. Nah, bagaimana ya transfer gen ini bisa menginspirasi manusia untuk merekayasa tanaman? Nah ini selanjutnya sebetulnya kalau kemudian kita ini sebetulnya ini tadi mekanisme detailnya tadi itu. Jadi bagaimana agrobakterium ini sebetulnya berasosiasi dengan sel tanaman. Ini kan sel tanaman di sini. Lalu agrobakterium. Nah, agrobakterium ini biasanya dia itu pertama kali akan mendeteksi ada luka di tanaman. Biasanya keluar dari asetosiringon ini. Kalau sel tanaman luka, vakuolanya pecah, biasanya ngeluarin astosiringon. Nah, agrobakterium tuh bisa ngedeteksi ini di sini. Oh, ada astosiringon. Nah, dia jadi nempel ke sel itu. Karena sel itu jadinya ada luka lebih gampang gitu untuk dia itu mentransfer ke sel tanaman. Karena kan sel tanaman suka kayak ada banyak lapisan-lapisan yang banyak selulosa tebal apa itu sulit sekali gitu. Jadi dia kalau ada luka dia senang gitu. Jadi nanti dari sini bagian dari DNA tadi yang saya bilang tDNA ini akan ditransfer oleh dia ke sel tanaman pada akhirnya. Ini tadi isinya apa? Kan diisinya ada gen untuk menyandikan auksin, itu hormon, dan juga menyandikan opin tadi. Ini ada, jadi opin sama auksinnya ini ada ditransfer ke sini. Nah, ini yang nanti kemudian menjadi inspirasi begini. Karena ini kan opin sama ini fitohormon ini kan kita nggak perlukan. Kalau sekarang kita potong nih, opin sama bagian yang untuk fitohormonnya, kita ganti dengan gen BT, maka kan sebetulnya yang ditransfer ke sini itu bukan lagi fitohormon atau opin, tapi adalah gen untuk Bacillus thuringiensis. Jadi itu yang setelah kita ngerti dari fitopatologi, susah-susah mengerti mekanisme ini, lalu kemudian orang mikir, loh kalau gitu saya bisa sisipkan gen apa saja dong? Titipkan di tDNA ini. Kalau saya titipkan di sini, apapun akan ditransfer ke sini, nyampe ke tanaman. Itu yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebetulnya manusia itu diajari oleh agrobakterium ini. Jadi nanti, jadi tDNA ini kan ditransfer ke sini. Nah makanya, jadi ini yang kita sisipkan gitu di sini. Mungkin nanti ada ini ya, kita lihat. Nah ini mungkin lebih mudah melihatnya. Jadi di sini agrobakterium ini kan punya plasmid ini tDNA yang ditransfer. Tapi ini yang kita sisipin nanti. Kita sisipin dengan gen yang maunya kita. Kalau misalnya kita tadi itu gen dari Bacillus thuringiensis yang untuk kristal protein tadi, itu kita bisa taruh di sini. Jadi sekarang ini yang bagian di sini ini kan jadi ada gen untuk kristalnya Bacillus thuringiensis itu. Nah, gen kristalnya ini kemudian nanti akan ditransfer ke sel tanaman ini nantinya. Jadi sel tanaman ini membawa DNA yang menyandikan protein kristal tadi. Nah, jadinya sekarang tanaman ini bisa membuat protein kristal karena kita transfer ke sini. Tapi transfernya melalui agrobakterium karena tadi itu agrobakterium sudah sejak tanaman ada mestinya agrobakterium itu mungkin udah
seribu, mungkin itu bisa berapa juta tahun, mungkin dia sudah berevolusi bersama dengan tanaman, sehingga ya dia punya cara gitu kan, merekayasa tanaman. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebetulnya apa yang kita lakukan ya kita cuma belajar dari si agrobakterium caranya awalnya. Tinggal kemudian orang lihat, oh dia transfer tDNA. Nah, maka kemudian dia, kenapa dia bisa transfer? Ini ada pelajaran detailnya. Kenapa dia cuma bisa transfer ini? Nah, makanya terus kemudian dia potong, ambil cuma bagian ini yang nanti akan ditransfer macam begini. Jadi ini prinsipnya Pak Budi. Bagaimana kita melakukan yang disebut genetic engineering tadi itu, gitu. Secara sederhananya gitu. Jadinya kalau kemudian ya saya sebutkan di situ agrobakterium ini memang natural genetic engineer gitu. Ya, luar biasa. Kita bisa belajar dari insinyur genetic engineering yang alami, ya. Dan tentu akan panjang sekali kalau kita bahas seperti Prof. Anton yang tadi sampaikan. Untuk transfer gen ini mungkin perlu berapa mata kuliah ya. Ini mudah-mudahan Prof. Anton nanti bersedia meluangkan waktu untuk mengisi segmen atau episode yang akan datang khusus mengenai bioteknologi. Nah, berhubung waktu, kita akan tutup sesi ini dengan ucapan terima kasih. Dan jangan lupa kita ucapkan tagar tanaman kita, tagar channel kita, Tanaman Sehat, Indonesia Kuat. Pak Antonius bisa menyebutkan tagar kita, Tanaman Sehat, Indonesia Kuat. Tanaman Sehat, Indonesia Kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Antonius. Terima kasih Pak Budi. Ya, selamat siang. Ya.